Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute. Kita kembali ingin menawarkan suatu kajian-kajian yang akan menghasilkan suatu novelty, terutama kebaruan dalam model peluang. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas suatu model peluang yang kita sebut dengan exponentiated cosine Lombard distribution. Kita menggunakan generator distribution exponentiated family, dan kita gunakan minggu lalu pembahasannya baseline-nya adalah cosine Lombard distribution. Nah, pada kesempatan kali ini kita tetap menggunakan generator distributionnya exponentiated family, tetapi kita rubah baseline distributionnya menjadi Rado Institute distribution untuk K sama dengan 3. Sehingga kita menghasilkan suatu novelty, yaitu kebaruan dalam model peluang yang kita sebut dengan exponentiated power Rado Institute distribution K sama dengan 3. Oke, ralat sedikit bahwa baseline-nya itu akan kita lakukan dengan penambahan density function-nya power Rado Institute distribution, bukan Rado Institute distribution. Dia beda. Kalau Rado Institute distribution parameternya 1. Kalau power Rado Institute distribution parameternya 2. Jadi kita perbaiki bahwa baseline yang kita gunakan adalah power Rado Institute distribution. Oke, kita tidak cerita lagi bagaimana tentang exponentiated cosine Lombard distribution. Silakan masuk pada radoinstitute.com untuk melihat seperti apa itu teknik exponentiated family. Bahkan kita telah membuktikan pada kajian sebelumnya generator distribution itu sah. Ada satu sesi kita membahas khusus untuk keabsahan generator distribution ini. Oke, langsung saja kita coba buka R kita. Kita mau lihat seperti apa pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, seperti biasa pertama kita memerlukan data. Ini data yang telah kita dapat dalam riset artikel sebelumnya. Kita coba lihat data kita, ini data. Nah, ini data kita. Setelah data kita peroleh, kita ingat generator distribution, yaitu exponentiated family. Dengan fungsi densitasnya adalah yang saya blok, satu parameter. Parameter satunya lambda, ada Gx kecil. Gx kecil ini adalah density baseline. Gx besar adalah kumulatif baseline. Dan kumulatif untuk exponentiated family ini seperti Anda lihat, Gx besar berpangkat par 1. Par 1 itu adalah lambda. Nah, dalam hal ini baseline distribution-nya akan kita ganti dengan power Rado Institute distribution. Ini dia tadi yang kita sampaikan. Power Rado Institute distribution ini adalah fungsi densitas peluang berparameter 2. Parameter alfa, ini parameter alfa dan ini parameter theta. Dengan fungsi densitas untuk power Rado Institute distribution yang kita jadikan sebagai baseline seperti yang kita blok. Dan ini adalah kumulatif dari power Rado Institute distribution atau Gx besar. Kita masukkan Gx kecil dan Gx besar ke dalam Fx. Itu yang akan menjadi model peluang exponentiated power Rado Institute distribution. Kita sikat dengan F-rate. Dengan fungsi densitasnya seperti yang Anda lihat. Ada 3 parameter di situ. Ada parameter 1 lambda, parameter 2 alfa, dan parameter 3 beta. Theta, sorry. Nah, inilah fungsi densitas yang kita katakan sebagai suatu novelty atau kebaruan dalam suatu model peluang yang berparameter 3. Oke. Seperti biasa, kita akan jalankan coding pemrograman untuk fungsi log likelihood. Nah, ini fungsi log likelihood-nya. Oke, lalu kita run fungsi log likelihood. Kita lihat apakah dia jalan. Oke, setelah fungsi log likelihood kita jalankan, dengan catatan fungsi log likelihood, kita cukup memasukkan fungsi densitas. Nah, ini kita masukkan saja fungsi densitas di atas. Oke, lalu kita intip hasilnya dengan menggunakan optim dengan memberikan nilai awal parameter 1 untuk lambda, 1 untuk alfa, dan 1 untuk theta. Kita coba run, kita coba intip hasilnya, F-rate, kita jalankan F-rate. Nah, ini hasilnya. Oke, hasilnya lebih baik daripada yang model yang sebelumnya yang kita bahas.
Parameter 1 3,4, parameter 2 0,9, parameter 3 1,6 dengan nilai minus log likelihood 38 konvergen. Oke? Dengan adanya parameter ini kita coba dengan uji density plot, terutama kita beri nama dulu lambda untuk parameter 1, alpha parameter 2, theta parameter 3. Kita susun parameter dengan nama par, nanti urutan ke-1 itu lambda, urutan kedua alfa, urutan ketiga theta. Sehingga nanti dalam fungsi densitas kalau ketemu parameter 1 itu lambda. Kalau ketemu parameter 2 itu alfa, kalau ketemu parameter 3 itu theta. Dan kita berikan komponen-komponen untuk uji density plot dan cumulative plot, oke? Dan kita coba jalankan seluruhnya, kita coba jalankan. Dan kita lihat density plot dengan memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Dan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kumulatif model ini tadi dia, kumulatif model. Asal dari kumulatif model itu ingat tadi ada generatornya, ini generatornya GX. Nah, GX ini yang besar ini kita ganti dengan GX yang ini. GX dari power radioisotope distribution. Sehingga dia menghasilkan kumulatif untuk model peluang baru kita, yaitu model peluang exponential power radioisotope distribution. Oke, kita coba cek bagaimana bentuk density plot dan kumulatif plot yang kita hasilkan. Wah, ini yang warna merah. Oke, sangat baik sekali. Oh, yang warna merah ini kumulatifnya belum. Apa masalahnya? Kita lihat kumulatif FECLD. Oh, belum kita ganti. Ini namanya bukan FFP. Oh, nih, namanya ini. Kita copy. Nah, ini model yang lalu ini. Copy, pasti. Oke, kita jalankan lagi. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Nah, itu dia, nampak. Disempurna sekali. Dan terutama dari kumulatif plot. Kita lihat di sini. Kumulatif plot ini luar biasa sekali. Yang warna merah ini hampir menangkap sempurna yang berwarna abu-abu atau kumulatif hampiran, sedangkan histogram itu juga ditangkap dengan sempurna oleh fungsi densitas yang berwarna merah ini Anda lihat. Jadi kita dapat buktikan bahwa sekali lagi dalam kajian-kajian dalam Radio Institute, novelty ataupun bedah-bedah riset artikel lain yang kita lakukan sangat banyak sekali, terutama tentang coding-coding pemrograman yang dihasilkan yang memang kita gunakan, yang memang kita khusus peruntukan bagi mahasiswa agar dapat digunakan, dan untuk peneliti-peneliti lainnya semoga dapat bermanfaat. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Radio Yendra dan Radio Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.